XRP versus SEC saga caution and settlements as rival needs a very big win. Nah, ini ada informasi buat kalian XRP Army yang sudah lama ingin mendengar keputusan ini, bahwa ini ada salah satu berita lagi yang menyatakan bahwa ternyata hakim itu menolak dari mosi atau pembelaan dari SEC tentang dokumen yang telah dikeluarkan pada tahun 2018 kemarin. Bahkan dari pernyataannya nanti kita akan lihat itu tidak bisa membuktikan bahwa XRP ini adalah keamanan atau sekuritas yang perlu diregulasi oleh SEC. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu keadaan market kripto kita hari ini. Ya, terlihat secara global memang Bitcoin ini dalam kondisi merah, tetapi untuk altcoin yang lain sudah perlahan bullish gitu ya. XRP yang kita akan bahas sekarang ini masih di 10 ribuan bertahan di sana. Kemudian Cardano ya terlempar dari $1. Di bawahnya Terra Luna Avalanche yang seakan-akan ingin menyalip posisi Cardano di 8. Tapi untuk XRP walaupun ya diserang habis-habisan oleh SEC dan harganya tidak naik-naik, ini masih berada di peringkat 6. Nah, kita melihat keadaan market kripto kita di Indodax. Untuk di Indodax sendiri, HNST itu menjadi top volume kedua setelah USDT tentunya. Walaupun harga USDT aja Tether itu mengalami penurunan. Doge lagi-lagi masuk di top volume. MBL yang kita sudah bahas berapa minggu yang lalu ini naik di top volume lagi ya. Tetapi ini kita lihat ini tiba-tiba Shiba ini masuk di kenaikan nomor 2 terbesar hari ini. Di bawahnya NKR kunci MBL yang ke 5. Nah, untuk secara pasar USDT-nya ini Bitcoin naik 0,32% di $40.000. Tapi Shiba Inu ini yang mengalami kenaikan 17%. Nah, kita tidak tahu apa sentimennya. Nanti kita akan bahas secara pribadi. Nah, kita kembali ke XRP saga ini ya. Tadi dikatakan bahwa XRP ini ya pertarungannya melawan SEC ini belum selesai gitu ya. Bahkan jika kembali kepada tahun 2008 kemarin, pernyataan dari former top SEC official William Hetman ini di Yahoo Finance mengatakan bahwa pidato yang mengatakan XRP itu adalah salah satu keamanan yang harus diregulasi oleh SEC, ternyata itu hanya pendapat pribadi gitu. Dan itu bukan suatu keamanan yang seharusnya terdaftar di pengawas sekuritas, tetapi tetap menjualnya kepada investor. Nah, Ripple itu dikatakan itu adalah salah satu keamanan yang harus mendapat pengawasan dari sekuritas SEC. Nah, kemudian hakim memerintahkan SEC untuk menyerahkan email dengan draft pidato Ethereum bersama dengan dokumen lainnya. Namun badan tersebut berdalih bahwa dokumen ini dilindungi oleh DPP dan tidak boleh dirilis publik. Nah, bahkan dalam putusan terbarunya ya, pengadilan mengatakan klaim SEC bahwa Hinman memberikan pidato untuk berbagi sikap pengaturan aset digital dari divisi Badan Keuangan Perusahaan bertentangan dengan postulat mereka sebelumnya bahwa pidato tersebut mewakili pandangan pribadinya. Nah, jadi gitu ya. Jadi pidato dari Hinman SEC ini merupakan pandangan pribadinya sendiri, bukan mewakili dari SEC sendiri. Bahkan mantan jaksa federal James Cavilan menyarankan bahwa putusan ini adalah kemenangan terbesar bagi Ripple, menambahkan bahwa SEC sekarang memiliki 14 hari untuk mengajukan keberatan atas keputusan ini. Nah, apakah kita akan melihat SEC ini dipaksa untuk menyelesaikan? Ya, kita lihat saja. Katanya itu akan terjadi pada bulan Mei mendatang gitu. Nah, ada juga berita dari AMB Crypto yang mengatakan bahwa XRP mengambil kenaikan Hinman karena pengadilan mengatakan pidato bukan panduan agensi. Nah, tadi saya bilang bahwa itu bukan panduan agensi alias pernyataan dari SEC sendiri, tapi dikatakan bahwa itu adalah pidato yang secara pribadi mewakili dia sendiri gitu ya. Pandangan pejabat atau panduan agensi sebenarnya. Jadi ini pertama, pengadilan tidak setuju dengan SEC bahwa teks pidato menunjukkan niat Hinman untuk menyediakan kerangka pendekatan coverage finance untuk mengevaluasi penawaran aset. Nah, ini pengadilan itu tidak setuju kalau pendapat Hinman itu mewakili dari SEC, tetapi
SEC berusaha memiliki keduanya, tetapi pidato itu dimaksudkan untuk mencermin kebijakan agensi atau tidak. Nah, ternyata ya itu adalah salah satu pertimbangan atau pandangan pribadi dari si Hinman itu. Makanya itu tidak bisa, dan diklaim itu akan terjadi pada bulan Mei nanti. Kalau semoga aja tidak ada penundaan. Dan ya seperti biasa pada waktu first kemarin, pada waktu dirilis berita ini, XRP itu telah membalik Solana terbesar ke-6. Nah, sempat terlempar ke 7 kemarinnya disalip Solana, namun XRP ini langsung naik dulu, walaupun secara harganya itu masih belum, kita katakan masih belum bagus gitu ya. Karena XRP ini pernah tertingginya sampai ke 40-an ribu, 55.000 malah. Itu makanya untuk XRP Army, kalau kalian ingin akumulasi untuk jangka panjang, ya mungkin ini salah satu masuk di portofolio kalian. Asalkan kalian tidak serok kemarin di harga 20-an, karena saya yakin masih banyak yang sangkut di 20-an ribu kalau untuk XRP. Nah, semoga saja di bulan Mei nanti XRP ya mengalami keputusan penting, tidak dipermasalahkan lagi oleh SEC, sehingga harganya itu to the moon lah gitu ya. Jadi itu saja, sekali lagi disclaimer on, ini pendapat pribadi, bukan ajakan untuk menjual membeli aset kripto. See you next video, jangan lupa subscribe.